terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita harapkan agar porsi berkat yang sama pada ibadah yang pertama itu juga akan sama dengan ibadah yang kedua. Mari saudara-saudara, kita serahkan ibadah yang kedua ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama angkat hati kita. Kita akui bahwa kita hidup ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang
di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Izinkan sebentar kami pakai Tuhan tubuh kami ini, mulut kami ini, segenap Tuhan tubuh kami ini untuk memuliakan Engkau. Kuduskan, sucikan kami, dan biarlah ibadah ini memberkati kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kaulah kuatku Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dialah kekuatan kita. Sekalikan musuh rintangan ada di depan kita, Dia menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sumber kemenangan kita, karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini. Allah kita, perlindungannya seperti tiang awan dan tiang api buat hidup kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku tak perlu khawatir, amin.
terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, amin, untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan. Tanganmu ajaib Tuhan, haleluya, yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan sekali lagi katakan bersama, amin, haleluya, yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Amin, haleluya. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang ibu mengajak anaknya balita, ya kira-kira 5 tahun lah, kurang sedikit begitu. Dia diajak ke toko kelontong. Nah karena anak ini imut-imut gitu ya, kelihatan cute gitu, yang punya toko seneng. Terus dia ambil toples permen gitu yang gede, cukup gede gitu. Nih ambil permennya, kebetulan cewek ya. Nih ambil permennya gitu. Anak ini ketok isin gitu, isin tapi ya mau kepengin gitu. Ayo ambil, enggak apa-apa. Anaknya malah mepet mamahnya. Wes to jipo, gak apa-apa. Nah mamanya bilang, alah nih kamu kan doyan permen. Sudahlah itu permennya diambil. Tapi anak ini diam. Dia tidak bergerak, tidak mau ambil. Sampai karena yang punya toko kaku hati, akhirnya yang punya toko ini dengan tangannya dikerakup terus dikasih anak itu. Anak itu terima, memang dia senang permen dan kepingin, tapi tidak mau ngambil begitu. Setelah dia terima permen itu, terima kasih tante, pulang ditanya sama mamahnya. Loh Nik, tadi kenapa kamu tidak mau ambil permen itu? Terus dengan malu-malu si anak kecil ini bilang, Mama tadi lihat tuh tangannya tante tadi kan gede banget. Lah tanganku kan kecil mah, kalau aku ambil permen cuma dapat berapa sidik. Tapi coba lihat tante tadi, saya dapat permen banyak mah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak ini tahu, kalau dia pakai tangannya sendiri, dia akan mendapatkan jatah kecil. Tapi bukankah seringkali di dalam hidup ini kita juga demikian? Kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita pakai tangan kita sendiri, dan kita merasa sudah jago, sudah hebat. Padahal kalau itu diserahkan ke tangan Tuhan, maka berkat itu akan semakin melimpah di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu, kita semua, ya anak-anak muda yang di belakang ini, kalau Anda mau terbang tinggi dengan berkat yang dari Tuhan, mau terbang dengan sayap Tuhan, izinkan tangan Tuhan yang ajaib itu menjadi andalan di dalam hidup kita.
Mari kita pelan bersama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita minta tangan yang ajaib itu menaungi hidup kita. Dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Amin, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya Yesus. Tangan-Mu selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya dengan sayap. Haleluya. Terima kasih. Amin Tuhan, Engkau kekuatan. Dia pertolongan kita, satu-satunya pertolongan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Dengan sayap-Mu, haleluya. Dengan sayap, oh Tuhan, angkat kami terbang tinggi bersama-Mu. Amin, haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami. Sampai detik siang hari ini, kami terus menanti-nantikan Engkau. Menanti-nantikan Engkau dengan penuh kerinduan. Bukankah firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru, akan memperoleh semangat yang baru, sama seperti seekor burung Raja Wali yang mampu menembus setiap badai. Ada kekuatan yang besar. Demikian juga dalam kehidupan kami. Engkau taruh kekuatan yang besar supaya kami dapat melewati dalam masa-masa pergumulan dalam hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami ada hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami meletakkan hidup kami sebagai mezbah-Mu pada saat siang hari ini. Tuhan berkenan apa yang Kau firmankan berbicara bagi setiap kami. Terlebih urapi dan pakai hamba-Mu yang sangat sederhana, yang penuh dengan keterbatasan ini. Karuniakan roh hikmat dan wahyu, bahkan karisma ilahi Engkau limpahkan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami taruh hati kami menjadi bejana yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat siang. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudaraku?
Saudara yang luar biasa, silakan lambaikan tangan dan beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur dari hari ke hari, ya, keadaan bangsa kita, keadaan kota kita makin menjadi jauh lebih baik dengan adanya virus pandemi yang ada. Saudara, itu merupakan berkat kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema yang berjudul sentuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46, kemudian disambung dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kelima, kemudian 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu, perhatikan, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Berikutnya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saudara, pertanyaannya siang hari ini adalah, pesan apa yang terjadi pasca kebangkitan Yesus? Ya, pesan apa yang terjadi pasca kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, saudara, yang pertama, tidak hanya murid-murid tetapi saudara dan saya, generasi kita. Saudara, yang pertama adalah pesannya dalam ayat yang ketiga tadi, kita sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayat yang ketiga jelas Alkitab berkata, kepada mereka ia menunjukkan, perhatikan kata menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bayangkan selama 40 hari berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri dan berbicara
tidak hanya sekedar menampakkan diri, tapi dia berbicara kepada para murid-murid, saudara-saudara. Artinya apa? Kebenaran ini pasca kebangkitan Yesus. Bagi kita, saudara dan saya sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan berhenti pada saat dia bangkit. Tetapi hari-hari ini pun saudara sebenarnya sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara miliki pengalaman pribadi. Bukan perjumpaan yang biasa. Perjumpaanmu dengan Tuhan adalah perjumpaan yang spesial. Perjumpaanmu dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sangat istimewa. Tidak seperti biasanya ketika ketemu biasa. Ketika saya misalnya ketemu dengan Pak Lukas, ketemu biasa. Tapi beda ketika ada sesuatu yang disampaikan, yang membuat hati saya, yang membuat hati beliau bersuka cita karena ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan. Perjumpaan seperti ini yang Tuhan mau atas kehidupan saudara dan saya. Perjumpaan yang spesial, perjumpaan yang sangat istimewa. Sama seperti Paskah ketika dia bangkit 40 hari, berulang-ulang kali. Saudara-saudara, dia menunjukkan diri untuk apa saudara? Menyatakan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, sehingga kekristenan kita bukan kekristenan yang kosong. Kalau hari-hari ini saudara sering melihat di TV ada gereja-gereja di Eropa yang berganti, dipakai tempat yang lain. Bahkan mereka menyatakan diri menjadi ateis. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu sebab katanya, selama dia menjadi orang Kristen, dia mengalami kehampaan, dia mengalami kekosongan. Saya rasa itu bukan kehampaan kekosongan yang biasa, tetapi kekosongan hidup, kehampaan hidup yang luar biasa, yang sampai memutuskan hidupnya untuk meninggalkan Yesus, bahkan tidak segan-segan untuk menjual rumah Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara dan saya bersyukur. Ya, apa yang terjadi pasca kebangkitannya? Alkitab berkata, saudara tetap sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ini terjadi tidak saja pada saat berhenti pada murid-murid, termasuk Saulus yang notabene ketika dia berkobar-kobar ingin menghancurkan, menghabiskan pengikut Tuhan, tetapi di tengah jalan di Damsyik ada cahaya yang begitu terang. Di situ ada suara dan dia sempat jatuh dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Perjumpaan spesial Saulus yang berubah menjadi Paulus membuat hidupnya berubah total. Ya, bukan perjumpaan biasa, perjumpaan yang spesial, perjumpaan yang sangat istimewa akan membawa dampak perubahan di dalam hidup seseorang. Miliki sama seperti apa yang tertulis di dalam kitab Ayub, saudara-saudara, pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi, perhatikan saudara garis warna merah itu, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Dia mendengar cerita banyak tentang apa yang Tuhan lakukan bukan dari kata orang. Tetapi sekarang dia berkata, mataku sendiri melihat. Secara pribadi ngalami. Ya, saudara-saudara, apa yang dialami Ayub? Saudara tahu kisah ini. 10 anaknya dalam waktu sekejap mati. Harta bendanya yang begitu banyak, saudara, habis. Dia orang yang terkaya loh saudara. Tiba-tiba habis, dia benar-benar bangkrut. Ekonominya bangkrut. Keluarganya amburadul. Belum istrinya menganjurkan si Ayub, tinggalin saja alammu itu. Coba bayangkan dalam beberapa saat kemudian,
Saudara, ketika dia taat, saudara berdoa untuk sahabat-sahabatnya, kepada musuh-musuhnya, memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Dari hasil doa itu Tuhan melipat gandakan 2 kali lipat. Ternaknya dilipat gandakan lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Anaknya dikembalikan lagi, ya jauh lebih baik, 10. Istrinya tetap 1. Tapi saya yakin Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan anak-anaknya, Tuhan pulihkan hubungannya terlebih dengan sahabat-sahabatnya, dengan istrinya. Yang sempat ada konflik yang begitu dalam, tetapi lewat perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, dia berubah. Miliki perjumpaan yang spesial dan sangat istimewa, supaya jangan terjadi kekosongan di dalam hati saudara dan saya. Saudara, yang berikutnya, Tuhan turut merasakan apa yang Anda sedang alami dan rasakan hari-hari ini. Ibrani pasal yang keempat, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara bersyukur loh, engkau punya imam besar, engkau punya Tuhan yang turut merasakan apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bukan Tuhan yang kepeduliannya itu tidak terlalu dalam, tapi kepedulian Tuhan itu total dalam hidup kita. Sementara mungkin orang lain, orang terdekat kita, dia tidak bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Tetapi imam besar kita, Tuhan kita, dia turut merasakan tentang kelemahan-kelemahan yang sedang engkau alami. Artinya apa, saudaraku? Tuhan turut merasakan betul. Jangan berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Padahal dia sudah merasakan kepedihan hatimu, kegagalan hidupmu, kekecewaan hidupmu. Dia sudah merasakan apa yang kau rasakan, dia juga rasakan. Itu Tuhan kita, itu imam besar kita. Mau tidak mau kita harus tahu, kita harus sadar. Ternyata enggak sendirian, saudara. Imam besar kita, Tuhan kita, dia jauh lebih memahami hidup kita sedalam-dalamnya. Kalau seperti itu, dia tidak berhenti turut merasakan, tapi dia berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita itu menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tidak berhenti turut merasakan, tapi saudara harus punya keberanian. Sementara engkau mengalami kelemahan yang begitu hebat, engkau harus punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Engkau punya keberanian untuk dekat dengan Tuhan. Engkau punya keberanian untuk tetap bisa memuji Tuhan. Engkau punya keberanian untuk tetap bisa membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Karena itu sumber kekuatan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau kita dengar lebih banyak dengar apa kata orang, itu bisa menggoncangkan pendirian kita, prinsip hidup kita yang benar. Tetapi ketika kita dengar apa yang Tuhan katakan, itu bisa melembutkan hati kita, bisa meluruskan hati kita, bisa mengembalikan jalan hidup kita yang tidak benar menjadi benar. Saudara-saudara, dan pada akhirnya kalau engkau punya keberanian untuk menghampiri Tuhan di tengah-tengah kelemahan hidupmu yang hebat sekalipun, Alkitab berkata
supaya engkau menemukan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ada pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita pada waktunya. Jangan khawatir, jangan bimbang. Dia tidak melepaskan tangannya kepada kita. Dia tidak melepaskan kita sepenuhnya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, bukankah Alkitab berkata, Dia tidak membuat kita jatuh tergeletak. Amin saudara. Tangan Tuhan itu punya peran yang sangat luar biasa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dalam kitab Yesaya. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa kita. Mungkin doa kita tidak sekeras seperti apa ketika saya bicara seperti ini. Mungkin engkau tidak keluar, ada suara yang keluar dari mulutmu. Ketika hatimu bicara dengan Tuhan sekalipun, Dia ngerti saudara. Pendengarannya sangat peka. Engkau tidak bicara lewat mulut sekalipun, tetapi hatimu ketika bicara, Allah juga dengar dan Allah juga tahu. Karena Dia Maha tahu. Dia ngerti kedalaman hatimu. Itu sebabnya Dia turut merasakan. Kalau sudah seperti ini, masihkah kita meragukan Yesus? Masihkah hati kita merasa kosong? Masihkah hati kita hampa? Masihkah kita meragukan tentang keilahian Yesus Kristus? Masihkah kita meragukan tentang kebangkitan Yesus? Saya kemarin melihat satu YouTube, ya, tidak seperti apa yang dituliskan di Alkitab. Pada saat mereka menangkap Tuhan Yesus, ternyata wajah murid-murid semuanya seperti Yesus. Ya, ini tidak benar saudara. Tapi mereka punya keyakinan seperti itu. Semuanya murid-murid wajahnya kayak Tuhan Yesus. Sehingga mereka salah tangkap, itu bukan Tuhan Yesus. Yang mati bukan Tuhan Yesus. Yang disalibkan bukan Tuhan Yesus. Tetapi muridnya. Dia tidak bangkit, tetapi Dia dicuri. Saudara, lihat apa yang sedang terjadi. Tetapi kalau hari ini saudara sedang mendengar tentang kebenaran ini, apa yang terjadi pasca kebangkitannya? Ternyata kita sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita menikmati karya Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab setiap waktu, saudara, setiap saat itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi tanpa kita mendikte atau mengatur Tuhan. Perhatikan baik-baik. Menikmati karya Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, setiap waktu, setiap saat, itu bisa terjadi tanpa kita mendikte dan mengatur Tuhan. Jangan biasakan mendikte dan mengatur Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, dalam setiap doamu, dalam setiap keinginanmu kepada Tuhan. Tidak disadari seringkali kita mendikte, kita ngatur Tuhan. Tetapi Tuhan, bukankah Dia berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat ini, Allah turut bekerja, Dia turut mengatur dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia atur atas hidup kita, itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Jadi Tuhan tidak pernah mengatur, merencanakan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Kegagalan dalam hidup kita bukan berarti, saudara-saudara, itu merupakan akhir segala-galanya. Tapi kegagalan dalam hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah terobosan. Mungkin Tuhan tidak berkehendak kepada sesuatu yang sedang kita geluti, tetapi Dia ingin, saudara, lebih besar lagi kapasitasnya. Kalau kapasitas yang sedang kau pikirkan itu mungkin kalau ditakar mungkin cuma 100 deh. Tapi ketika Tuhan mengalihkan itu, saudara, takaran Tuhan bisa jauh lebih besar. Bisa 1.000, 10.000. Tapi yang jelas, saudara, pilih takaran yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara.
Dia mengatur segala sesuatu. Dia bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa ini yang terakhir, saudara. Bagi yang mengasihi Dia. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang besar, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Kita hidup jauh dengan Tuhan. Kita tidak hidup taat dengan firman Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin, saudara-saudara, kapasitas Tuhan yang lebih besar itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya, ayo belajar untuk mengasihi Tuhan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini merupakan sentuhan-sentuhan atau bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ngelihat seperti pada waktu murid bertemu tatap muka, face to face, tetapi melihat apa yang sedang Allah kerjakan. Tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Cukup. Ya syukur-syukur kalau kita bisa ketemu secara langsung face to face dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia ajarkan dalam hidup kita, sebenarnya itu cukup untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit. Pasca kebangkitannya, saudara dan saya sedang bersentuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa pesan di balik kebangkitan Yesus? Saudara, yang kedua, saudara dan saya sedang bersentuhan dengan janji Bapa. Ayat yang keempat dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan, perhatikan kata menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, bla 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 bla. Ayat yang kemudian ayat yang ke-14, saudara, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, sedang bersentuhan dengan janji Bapa. Tidak hanya murid-murid, tapi saudara dan saya hari-hari ini pasca kebangkitannya sedang bersentuhan dengan janji Bapa. Pertanyaannya, apa yang seharusnya kita kerjakan untuk menggenapi kaitannya dengan janji Bapa di dalam hidup kita? Yang pertama, semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Jelas Alkitab dikatakan dalam ayat yang ke-14, para murid-murid dan perempuan-perempuan yang ada, mereka sedang menanti-nantikan janji Bapa. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Penting, saudara. Ini penting. Ini caranya. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ayo, bukankah janji Tuhan tidak hanya sekedar aku akan mengirimkan seorang penghibur, aku akan mengirimkan seorang penolong. Oh tidak, ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Kaya akan janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya, saudara-saudara, untuk kita bisa menggenapi kaitannya dengan janji Bapa dalam hidup kita hari-hari ini? Ada janji kesembuhan, ada janji kelepasan, ada janji pemulihan, ada janji-janji yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu bisa terjadi ketika semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan kata bertekun dan sehati. Kalau dalam sebuah komunitas tidak bisa bertekun, tidak bisa sehati, bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan? Artinya ketekunan dan kesehatian ini penting untuk sebuah komunitas. Baik itu di gereja, di keluarga, ya, dalam pelayanan kita sekalipun, dalam kelompok kecil sekalipun, kalau di situ terjadi kesehatian, terjadi ketekunan, maka hasilnya sangat luar biasa. Saya pernah, saudara, suatu ketika dipercaya untuk jadi WL, ya, ada pertemuan pemuda ya se-Indonesia waktu itu di Boyolali. Ya, kemudian pemain musiknya diambil yang terbaik. Mereka yang datang kan dari kota-kota yang lain loh.
Nah, selama kita latihan, itu enggak jalan-jalan, saudara. Ya jalan tapi kok rasanya abot berat gitu kan. Enggak enak rasanya, susah. Padahal pemainnya jago-jago loh, saudara. Terbersih dari hati saya, ya, terbersih tiba-tiba saja. Pemain drumnya itu harus diganti. Kemudian saya ngomong, saudara, sama pembimbing. Saudara tahu, setelah pemain drumnya diganti, tentu bukan orang sembarangan ya. Begitu diganti, saudara, wow, latihannya saja kita menikmati hadirat Tuhan. Terlebih pada saat KKR, baru pujian, lawatan Tuhan terjadi. Ada banyak anak-anak muda dijamah sama Tuhan. Waktu kita bersorak-sorak, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat. Bagaimana itu bisa terjadi ketika kita WL, singer, choir, pemain musik, ada kesehatian. Ya, ada kesehatian. Ketika kesehatan itu turun dalam kehidupan tim itu, walaupun kita belum pernah ketemu baru hari itu, tetapi Tuhan bekerja dengan begitu luar biasanya. Pentingnya kesehatian, ketekunan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu penting, saudara. Puji Tuhan. Yang berikutnya, tidak hanya semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama, tetapi yang berikutnya yaitu perlu adanya sepakat. Kita harus sepakat untuk bersentuhan dengan janji Bapa. Bagaimana janji Bapa itu tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita bisa sepakat. Matius 18 ayat 19-20. Alkitab berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, kata sepakat ini penting. Kata sepakat ini ketika terjadi pada sebuah komunitas yang kecil sekalipun akan menghasilkan, saudara, akan menghasilkan jawaban doa yang sangat luar biasa. 2-3 orang saja Tuhan hadir. Apalagi kalau lebih, ketika kita merasakan perjumpaan Tuhan secara spesial, mengalami perjumpaan dengan sangat istimewa, saya percaya kehadiran Tuhan membuat doa-doa orang-orang yang ada di dalamnya itu dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kata sepakat di dalamnya. Contoh, ya ini tidak merendahkan pawang hujan, tidak. Tapi suatu ketika dalam sebuah KKR, anak buahnya Yeremia Rim, yang kebetulan di gereja kita, hujannya deras sekali. Suara hujannya itu benar-benar kencang sehingga kalau ngomong itu tidak kedengaran, saudara. Saking kerasnya. Kemudian sang pengkhotbah ini dia berkata, yuk kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita ngomong ya 3 kali haleluya. Sekenceng-kencengnya katanya. Saudara tahu, ketika mulai mendeklarasikan haleluya, haleluya, haleluya. Saudara tahu, dalam beberapa detik hujan itu langsung set. Ini bukan pawang hujan ya, tapi karena Tuhan yang mengerjakan. Amin, saudaraku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ini benar saya saksikan. Ya, karena saya waktu itu juga WL-nya, saudara. Hujannya begitu deras. Tapi ketika kita kumpulan orang-orang percaya, kita sepakat, kita sehati, kita bertekun dalam doa. Kata haleluya, haleluya, haleluya. Dalam beberapa saat hujan tiba-tiba berhenti. Kuasa Tuhan dinyatakan. Wah, kita bersukacita. Kita bersukacita. Lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara, kita sedang bersentuhan dengan janji Bapa hari-hari ini. Jangan engkau lewatkan, jangan engkau biarkan. Ada banyak janji.
Sangat sia-sia sekali ketika janji-janji yang diberikan oleh Tuhan itu terlewatkan begitu saja. Tetapi Tuhan menginginkan setiap janjinya tergenapi atas kehidupan rumah tanggamu, tergenapi atas kehidupan ekonomimu, tergenapi atas kehidupan kesehatan kita, tergenapi atas setiap usaha pekerjaan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan ingin, Tuhan mau janjinya menjadi tergenapi ketika kita bisa sepakat. Gereja ini pun juga seperti itu. Engkau menginginkan sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Bahkan Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar. Ketika komunitas di sini tempat ini, kita bisa sehati, kita bisa sepakat, kita bisa berdoa bersama-sama. 2-3 orang, kita lebih. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan untuk hidup kita di tempat ini. Saya yakin itu, saudara. Itu sebabnya yang kedua, sepakat. Yosua 23:14, Alkitab berkata, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Artinya janji Tuhan pasti dipenuhi. Amin, saudara. Yesaya 38:7, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dia genapi, saudara. Termasuk kematian, kebangkitannya, kenaikannya, pencurahan Roh Kudus sudah digenapi. Itu dikatakan pada zaman dalam perjanjian lama. Sudah dikatakan, sudah dinubuatkan, dan terjadi. Kalau hal-hal yang seperti itu saja terjadi, bagaimana dengan janji-janji yang lain? Saya yakin janji yang tersulit aja sudah diselesaikan, apalagi janji yang tidak tersulit. Dia bisa cairkan dalam kehidupan kita. Ya, bukan THR-nya yang dicairkan, tetapi janji Tuhan yang dicairkan dalam hidup saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, bersentuhan dari hal yang lahiriah, beralih bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat roh. Bersentuhan dari hal-hal yang lahiriah, beralih bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat roh. Saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air. Sama seperti ketika kita mengadakan sakramen sakramen baptisan air. Ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh. Ada sebuah peralihan dari baptisan air kepada baptisan roh. Saudara dan saya sedang bersentuhan itu. Dari hal-hal yang lahiriah beralih ke hal-hal yang bersifat roh. Lebih detail lagi, saudara-saudara. Dari daging beralih ke roh. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Alkitab berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, rohnya besar. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Renungkan baik-baik firman ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 5 ayat 19, ayat 21, kemudian 22-25. Saya akan baca dengan cepat, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bersentuhan dari hal
Yang lahiriah beralih bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat roh. Dari daging beralih ke roh. Dari perselisihan beralih ke perdamaian. Saudara, dari pertengkaran, dari percabulan, dari apa yang bersifat daging beralih ke buah roh. Saudara sedang bersentuhan dengan itu. Bodoh sekali kalau kita sudah mengakhiri sesuatu yang bersifat roh dan kita akhiri sesuatu yang bersifat daging. Pesan Tuhan pasca kebangkitannya supaya jemaat Tuhan di tempat ini beralih dari daging ke roh, dari lahiriah ke roh. Jangan dibalik, saudara. Saya yakin ini hati Tuhan untuk kita. Akhiri perselisihan, akhiri pertentangan, saudara-saudara. Akhiri percabulan, akhiri hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, akhiri perseteruan, akhiri perselisihan, akhiri iri hati, akhiri amarah, akhiri kepentingan diri sendiri, roh pemecah, percideraan, dan sebagainya. Itu bersifat daging. Pasca kebangkitannya, panggilan Tuhan dalam hidup kita beralih ke buah roh. Beralih sesuatu yang bersifat roh. Di situ kasih bermunculan. Saudara-saudara, ya, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kemurahan, di situ ada kebaikan, di situ ada kesetiaan, di situ ada kelemah lembutan, di situ ada penguasaan diri. Ini makin lebih dominan, lebih dominan. Yang lebih dominan itu sesuatu yang bersifat roh. Jangan yang lebih dominan sesuatu yang bersifat daging. Apa yang sedang terjadi pasca kebangkitannya? Beralihlah dari yang lahiriah berubah ke yang roh. Saya percaya gereja ini, gereja bukan gedungnya, tapi hidup saudara akan dipulihkan oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang singer, choir, song leader untuk kita bersama-sama menikmati, saudara-saudara, persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita lebih dari 2, kita lebih dari 3. Kalau Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan kerjakan sesuatu loh, saudara, dalam hidup saudara. Sadar itu, percaya itu. Jangan nunggu nanti setelah keluar, hari ini pun Tuhan bisa lakukan sesuatu atas hidup saudara. Ayo nyanyi dengan sepenuh hati, dengan penuh iman. Roh Tuhan adalah roh yang hidup, yang memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Katakan mengalir. Mengalir dalamku. Lebih keras lagi saudara ketika engkau memuji Tuhan. Jiwaku tenang. Haleluya. Bersamamu. Dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Haleluya. Yang menyertaiku. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan ku buka
menjamah saudara. Rasakan itu saudaraku. Haleluya. Dia ambil alih sepenuhnya. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Kami buka hati untuk-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Ku buka hati, ku jamah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Kami buka hati ini, kami buka untuk Roh-Mu Tuhan. Janganlah riaralaya makasih karabara bara 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 labasur hinarala masyakara bara lamu hinarala masyakara lamu. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu, buka hatimu. Roh Kudus bekerja atas engkau siang hari ini. Roh Kudus bekerja atas siang hari ini. Buka hati, angkat tanganmu. Uralama kasyakara bara 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 lamas. Ekaralama kasyakara bara lamu. Hiralaya kasyakara bara 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 lamas. Uralama kasyakara bara 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 lamas. Uralama katakara lama kasyakere bikira la bara 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 lamas. Uralama kasyakira la bara 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 lamas. Uralama kasyakara bara 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 lamas. Ekaralama katakara lama kasyakere bikira la bara bara lamas. Uralama kara bara 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 lama katakara lamas. Uralama kasyakira bara 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 lamas. Engkau melepaskan Tuhan. Engkau melepaskan kekuatan-Mu atas kami. Engkau melepaskan pertolongan-Mu atas setiap kami. Tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Tuhan. Uralama kasyakara bara 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 lamas. Uralama kasyakara bara 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 lamas. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, pelan-pelan angkat tanganmu saudara, pelan-pelan angkat tanganmu. Kami percaya, kami sepakat, kami sehati. Sesuatu yang ilahi sedang Engkau kerjakan. Silakan saudara mengangkat tangan. Rasakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu, mendatangkan kebaikan. Terima jaman Tuhan. Terima sentuhan Roh Kudus. Siang hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap mereka. Sentuh hati mereka, dekap hati mereka. Tidak ada satupun yang tidak merasakan sentuhan tangan Tuhan, dekapan-Mu atas hidupmu. Pasca Engkau bangkit, kami percaya, kami tetap menikmati perjumpaan dengan Engkau. Rasakan itu. Kurala maka syakara para labas. Hera lama kata kara para labas. Kira lama ka syakara para labas. Hora lama ka syakere pikira lama kara labas. Kira lama ka shikinara para labas.
Jangan tergesa-gesa saudara, nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Nikmati Roh Kudus yang bekerja atas hidupmu. Kirala maka syekere pikirala batakarala bas. Korala maka syekere pikirala batakarala bara. Kirala maka syara bara batakarala bas. Oh Jesus, haleluya. Tidak ada satupun yang tidak tersentuh. Semua tersentuh oleh tangan-Mu Tuhan. Semua tersentuh oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Semua tersentuh oleh hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang sudah kehilangan pengharapan, kami yang sudah gagal, mungkin kami yang sudah rugi, mungkin kami yang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi siang hari ini, perjumpaan dengan Engkau membuat segala sesuatu menjadi berubah. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Tidak berhenti sekian tahun yang lalu, tapi hari-hari di mana kami melewatinya, Engkau Tuhan yang turut merasakannya. Engkau Imam besar yang turut merasakannya. Tidak hanya pada saat kami susah, pada saat kami kalah, tetapi saat kami menang, saat kami bersorak-sorai, saat kami bersuka cita, Engkau juga ada di situ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur meteraikan firman-Mu, sehingga hari ini tidak ada satupun di antara kami pulang dengan kehampaan, tapi kami pulang karena Tuhan sudah ada dan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah peribadahan kita di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada baik yang ada di bawah ataupun di atas, silakan saudara bangkit berdiri. Nanti majelis akan melayani saudara. Ada yang di atas? Baik. Oh ada? Satu, puji Tuhan. Oke, kita kasih aplaus saudara ya. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Yang berikutnya, saudara, kita juga akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Tadi pagi sudah cukup banyak, kalau hari ini masih ada dari tanggal 18 sampai tanggal 24 April. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan memberkati saudara. Kita akan berdoa untuk saudara. Ada? Ya, ada di depan Ibu Peti. Kemudian satu lagi. Oke. Ya, yang di atas ada? Ada ya. Oke, yuk kita akan berdoa memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun ya. Ayo kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, siang hari ini kami sungguh mengucap syukur kehadiran mereka di dunia ini bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi Engkau menghadirkan mereka ada di dunia ini, ada maksud dan tujuan ilahi yang sangat mulia, yang sangat besar. Sehingga di hari ulang tahunnya hari ini pun dia hidup di dalam rencana Tuhan yang besar. Ada kapasitas Tuhan yang lebih besar yang akan Kau nyatakan di dalam sepanjang hidupnya. Untuk kesehatannya, untuk usaha pekerjaannya, untuk hidup rumah tangganya, bahkan apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya, Tuhan menganugerahkan anugerah yang terbaik, anugerah yang terindah, anugerah yang sempurna terjadi atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hidup mereka mulai dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, supaya mereka tidak berkecil hati,
supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak merasa berjuang sendiri. Firman-Mu berkata, kami berdoa supaya mereka mendengar, mereka punya imam besar, mereka punya Tuhan yang turut merasakan penderitaan mereka. Itu sebabnya ketika Engkau sudah menyatu dengan kelemahan tubuh mereka, kiranya kekuatan yang dari Tuhan juga menyatu dalam hidup mereka. Pengharapan yang dari Tuhan juga muncul dalam hidup mereka, supaya mereka bisa menjadi pribadi yang kuat, bisa menjadi pribadi yang bisa melewati dalam masa-masa kelemahan tubuh. Mereka sedang menanti-nantikan mujizat Tuhan, mereka sedang menanti-nantikan pemulihan, bahkan kesembuhan yang daripada Engkau. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, saudara diberkati hari ini. Puji Tuhan ya. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh indah pada kesempatan ini Tuhan. Engkau sudah banyak berbicara melalui hamba-Mu. Kami rindu kekuatan yang datang daripada Engkau lah Tuhan, yang memungkinkan kami bisa tegar menghadapi tantangan demi tantangan. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami. Kiranya Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan memegang tangan kami, agar supaya kami tidak jatuh tergeletak. Kekuatan-Mu lah Tuhan yang memungkinkan kami sanggup mengatasi tantangan demi tantangan. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami yakin hari ini firman-Mu akan berbicara secara pribadi kepada kami, agar kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga memungkinkan pada pagi ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi akan pekerjaan Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Itulah sebabnya kami boleh menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan ke rumah-Mu. Kiranya Tuhan akan kuduskan, sehingga persembahan ini akan bisa berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya karena Tuhan sudah memberkati kami pada saat ini, sehingga hari ini kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Sebab